guru penggerak. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbangan Sundutan akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Jepita Munte dari SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. Perkenalkan, saya Seridawani Sumamora dari UPT SMP Negeri 039 Cionong, Hudon, Sibulbulon. Perkenalkan, saya Hendi Marline Lumban Gaol dari SD 173360 Bakti Raja. Perkenalkan, saya Masri Raja Guguk dari SMA Negeri 1 Lintong Niheta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Masri. Selamat siang juga Bu Mas Nur. Apa kabar Ibu Masri hari ini? Puji Tuhan, saya sehat-sehat saja Bu Mas Nur. Kalau Ibu Mas Nur bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik-baik saja ya Bu. Baik Ibu Masri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian hari ini Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu Masri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Bu Mas Nur. Jadi potensi yang saya kembangkan yaitu pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dari coachee, dan juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot saat ketika coaching nanti. Baik Bu, boleh ya saya memberikan pertanyaan kedua Ibu Masri. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir ya Ibu Masri ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan dalam proses coaching nanti? Jadi saat coaching nanti, coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, demikian dulu praobservasi kita kali ini ya Ibu Masri. Silahkan Ibu melakukan coachingnya nanti terhadap coachee ya Bu ya. Terima kasih Bu Mas Nur atas kesempatannya. Baik Bu, sama-sama. Ya, Selamat siang Bu Hendi. Selamat siang Bu Masri. Bagaimana kabar Ibu Hendi? Baik Bu, sehat. Bu Masri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Saya dengar-dengar Bu Hendi ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan Bu? Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Masri. Oke Bu, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Hendi. Mungkin cukup 15 menit sampai 12 menit saja, karena saya ada kegiatan lain ya Bu. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Hendi? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi Bu Masri.
Oke, dari penjelasan Ibu tadi, kalau saya garis bawahi di sini, berarti permasalahan dari Ibu Hendy ini adalah pembelajaran dari rekan guru ini yang kurang bervariasi, begitu ya Bu? Ya betul Bu, kurang bervariasi baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu. Oke, jadi guru-guru di tempat Ibu masih menggunakan proses pembelajaran dengan model konvensional ya Bu? Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Bu Hendy dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Ibu Hendy harapkan ini adalah perubahan ya. Kira-kira perubahan yang Ibu Hendy ingin dapatkan atau lihat apa Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya Bu, dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja Bu, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sekarang sedang marak ya digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau PPT itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariasi saja seperti itu Bu. Oh iya, berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu harus menggunakan bervariasi, metodenya harus bervariasi, modelnya juga jangan hanya model konvensional. Kemudian media itu juga bisa menyesuaikan kondisi yang ideal ya Bu. Jadi kalau di kondisi ideal seperti tadi ada variasi metodenya, kemudian modelnya juga, medianya juga, itu kan sudah di level 10. Jadi kalau kira-kira di sekolah Ibu Hendy sekarang ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke Bu Hendy, jadi di level 5 ya di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi kalau di sekolah Bu Hendy? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saja juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mentoring nanti Bu akan merencanakan dengan metode mentoring ya, dan atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Ibu Hendy terapkan? Dan bisakah teman-teman itu nyaman dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah dulu Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Ibu Hendy pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan ya Bu, atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut kira-kira Ibu Hendy untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring Bu.
Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau oskop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Mas Ibu. Oke ya Bu, melakukan mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Hendy memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau bagaimana sebenarnya Bu Hendy? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Ibu Seri. Oke Bu, berarti Bu Hendy nanti melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerja Ibu. Kira-kira kapan ini bisa terrealisasi Bu Hendy? Secepatnya lah Bu, minggu depan berarti saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Hendy, luar biasa, bagus sekali itu Bu Hendy. Dan kira-kira Bu Hendy dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Hendy dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Oke, baik Bu Hendy. Sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi oke, saya akan tunggu loh kabar dari Ibu Hendy tentang perubahan nanti yang sudah terjadi setelah melakukan mentoring. Jadi pasti saya mengharapkan nanti ada perubahan atau apalah yang menjadi lebih baik lagi. Dan percakapan kita hari ini saya berharap kita cukupkan ya Bu, soalnya saya ada kegiatan yang lain. Dan semoga rencana-rencana Bu Hendy untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu Masri sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Hendy. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, saya bersedia loh Bu Hendy. Nggak apa-apa, langsung hubungi saya. Boleh melalui WA, boleh telepon juga, boleh ya Bu. Kita akan mengobrol lagi nanti di kesempatan lain. Jadi selamat siang ya Bu Hendy. Ya, selamat siang Bu Mas Nur. Selamat siang Ibu Masri. Selamat siang Ibu Mas Nur. Baiklah Bu, setelah saya mengamati coaching yang Ibu lakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi Bu? Menurut saya Bu Mas Nur, coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah berjalan lancar. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan pada coach, saya juga bisa menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan si coach. Oke, baik Bu. Boleh saya menyampaikan beberapa hasil dari pengamatan saya tadi selama Ibu melakukan coaching? Iya, tentu saja Bu, boleh. Oke, saya mengamati tadi Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar, mulai dari Ibu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi itu di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini Ibu Masri? Wah, saya senang sekali Bu Mas Nur. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan, yaitu bisa membantu rekan saya dan menemukan solusi permasalahannya.
Namun demikian Ibu Masri, saya juga ada melihat beberapa hal yang masih perlu Ibu kembangkan ya Ibu Masri. Tadi Ibu sudah memberikan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetapi Ibu Masri juga mungkin bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah Ibu gali dari coaching, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting pada coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana menurut pendapat Ibu Masri? Terima kasih Ibu Masnur atas masukannya. Saya senang sekali mendapat saran maupun masukan dari Ibu Masnur, di mana kedepannya saya akan melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk coaching-coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman coaching Ibu hari ini? Ada nggak sebagai rencana tindak lanjut, kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan? Pasti ada Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih mendalami alur tirta, terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, supaya nanti coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Baik, dari diskusi kita hari ini, apakah sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi Ibu Masri? Sudah Bu, berdasarkan saran dan masukan dari Bu Masnur, sekarang sudah ada gambaran untuk menambahkan klarifikasi poin-poin penting dalam coaching. Oke, baik Bu Masri. Kapan kira-kira Ibu Masri akan melakukan coaching berikutnya dan siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan segera melakukan pada coaching berikutnya Bu, dan tentunya saya memerlukan bantuan kepala sekolah sebagai pimpinan dalam memberikan saran maupun masukan terkait coaching yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke, baik Bu. Hasil percakapan kita hari ini berdasarkan hasil pengamatan saya akan catat dalam form supervisi akademik ya Ibu ya. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses hari ini? Wah, banyak sekali loh Bu Masnur. Dari percakapan pra-supervisi hingga pasca supervisi, saya semakin paham alur tirta dan tujuan pelaksanaan coaching ini. Luar biasa sekali ya Ibu Masri ya. Apa yang sudah Ibu lakukan kali ini semoga membawa Ibu ke kesuksesan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bu. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Masri ya. Terima kasih kembali Bu Masnur. Kita semangat selalu ya Bu. Ya, salam sehat. Salam sehat.